Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan pengajian kajian fikih, dan ini melanjutkan pada pengajian di bulan Ramadan kemarin yang sampai bab ju'alah ya. Bil khusus ini kelas B. Ini karena menyesuaikan kondisi, sebenarnya bab muzara'ah dan mukhabarah ini dikaji di pondok pesantren sesuai dengan jadwal yang sudah dimaklumatkan pada bulan Maret sebelum sampean libur panjang ya. Karena situasi dan kondisi yang mengakibatkan belum bisa dilaksanakan balikan ke pondok pesantren sebagaimana jadwal yang sedia yang seperti pada awalnya, maka kita harus melanjutkan pengajian ini secara online sesuai dengan keputusan pengasuh dan keputusan Kepala Madrasah Diniyah dan jajaran pengurus untuk melanjutkan kajian fikih ini dengan pengajian online yang nanti akan kita lanjutkan di dalam hari Selasa ya, tiap Selasa ya, sampai nanti sampean kembali ke pondok pesantren. Langsung saja kita melanjutkan pengajian ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan makna terlebih dahulu, kemudian penjelasan secara singkat saja. Untuk pertanyaan-pertanyaan dan beberapa permasalahan nanti bisa ditanyakan lewat kolom komentar ataupun lewat via WA ataupun media sosial yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasal yang menjelaskan tentang mukhabarah. Di sebagian kitab yang lain, misal di dalam kitab Taqrirat Sadidah itu muzara'ah dan mukhabarah ini dijadikan satu dalam bab musaqah. Ya, tetapi di dalam kitab Fathul Qorib ini menjadi terpisah ya. Sebelumnya kita sudah mengkaji bab musaqah, kemudian ada bab ju'alah sayembara ya. Kemudian baru ini ada bab mukhabarah dan muzara'ah. Nah, maka di bab ini ya, ini erat kaitannya dengan bab mukhabarah ya. Ini erat kaitannya dengan bab musaqah ya, dengan bab musaqah yang artinya adalah kontrak pengairan. Kita maknai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku faslun fasal suwiji fi ahkamil mukhabarati ing dalem mertelaaken piro-piro hukume akad mukhabarah ya. Apa itu mukhabarah itu ya? Ya. Wahia utawi mukhabarah iku amalul amili, penggaweane wong kang amil utawa wong kang kerja fi ardil maliki ing dalem tanahe wong kang miliki, bibak dima kelawan sebagiane perkara yakhruju kang metu apa ma minha saking ard wal badru utawi wiji. Jadi benihnya ini iku minal amili saking amil, saking wong kang kerja ya. Maka sangat mudah untuk dipahami di bab ini, apalagi bab ini juga sangat sedikit sekali ya pembahasannya, tidak terlalu rumit, tidak mengharuskan beberapa syarat yang agak banyak. Karena Saman juga sudah mengaji bab musaqah, saya kira bab ini sangat-sangat mudah ya. Jadi mukhabarah ini adalah seseorang yang bekerja ya, amil ya, pekerjaan seseorang di dalam tanahnya pemiliknya ya, dengan maksudnya begini ya, adalah pekerjaan yang dilakukan oleh amil ya. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di lahan orang lain. Siapa orang lain ini? Yakni malik,
pemilik tanah dengan upah, dengan ongkos sebagian hasil yang keluar dari lahan tersebut, biba dima yakhruju minha. Jadi dengan ongkos atau upah sebagian hasil yang keluar dari lahan tersebut. Sedangkan benihnya ini dari amil, ya. Yang membawa dan yang menanam ini adalah amil, tetapi yang mempunyai tanah, yang mempunyai lahan ini adalah malik. Dan nantinya hasil dari lahan tersebut ini bagi hasil, dibagi dua, ya, baik untuk pekerja maupun untuk orang yang memiliki tanah tersebut, ya. Jadi bisa dipahami ya ini mukhabarah, ya. Selanjutnya wa iza dafa'alan ing dalem nalikane maringi, ya, sapa saksun awa-awaan ila rajulin maring wong lanang, ya, atau maring seseorang, ya, maring wong lanang ardon ing bumi, ya, ardon ing bumi liyasro'a supaya nanduri sapa rajul ha ing arat, ya, wasyarata lan nyarataken sapa rajul lahu maring sakhes juz'an ing bagian makluman kang den weruhi min roiha saking hasile arat atau saking pendapatane arat, lam yajuz mongko ora wenang apa zalika mengkono-mengkono, apa zalika mengkono-mengkono daf'u, ya, apa zalika mengkono-mengkono dafa asaksun ila rajulin. Lakin Nawawiyah, tetapi ini Imam Nawawi di sebagian teks yang lain ini lafadznya adalah lakin an-Nawawiyu, ya, lakin an-Nawawiyu. Tetapi di kitab Bajuri saya ini memakai lafadz lakin an-Nawawiyah, ya. Kalau lakin an-Nawawiyu maka mungkin di kitab sampean ini bisa menjadi tarkibnya adalah mubtada, tetapi saya lebih condong dengan memakai lafadz lakinnan nawawiyah, ya, yang intinya adalah sama sebenarnya, cuma beda dalam tarkib saja. Lakinnan nawawiyah, tetapi ini Imam Nawawi iku tabaan anut libnil munziri maring Imam Munzir ikhtaro kang milih sopo Ibnu Munzir jawazal mukhabarati ing hukum wenange mukhabarah, ya. Lakinnan Nawawiyah, mohon maaf maknanya begini, ya. Lakinnan Nawawiyah, tetapi ini Imam Nawawi tabaan korono anut libnil munziri maring Imam Ibnu Munzir iku ikhtaro milih sopo Imam Ibnu Munzir jawazal mukhabarati, iku ikhtaro mongko milih sapa Imam Nawawi jawazal mukhabarati ing hukum kewenangane mukhabarah, ya. Jadi maksudnya adalah ketika seseorang ini menyerahkan lahan, ya, menyerahkan bumi lahannya pada seseorang laki-laki untuk dikelola, ya, liyasro'aha itu maksudnya adalah untuk dikelola baik ditanami ataupun disirami ataupun ya sebagaimana nantinya menghasilkan suatu tanaman yang bisa dipanen. Nah, ini dan mensyaratkan bagian yang diketahui dari hasilnya pada laki-laki tersebut, ya. Bagian dari hasilnya ini harus diketahui, hasil pendapatnya ini harus diketahui. Lam yajuz dzalika, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Yang intinya Ibnu Qasim Al-Ghazi sebagai shahibul Fathul Qorib di sini tidak memperbolehkan, dan Imam Abdul Suja yang sebagai pengarang matannya ini tidak memperbolehkan akad mukhabarah. Tetapi beliau mencantumkan juga bahwasannya Imam Nawawi ini mengikuti pendapatnya Ibnu Munzir yang beliau Imam Nawawi ini memilih hukum diperbolehkannya akad mukhabarah, transaksi mukhabarah, yakni sistem bagi hasil dengan tadi pekerja ini membawa benihnya untuk menggarap lahan dari si pemilik lahan tadi, ya. Kemudian muzaroah, ya. Ada sedikit perbedaan dalam mukhabarah dan muzaroah.
ini yang populer di Indonesia ini ya yang muzaroah. Kalau yang mukhabaroh ini ada cuma kurang begitu populer ya, kurang banyak diminati. Ini yang muzaroah. Sekarang kita bahas muzaroah. Wakada lan iku koyo mengkono-mengkono mukhabara al muzaroatu utawi muzaroah ya. Wahia utawi muzaroah, apa muzaroah itu iku amalul amili, amale wong kang kerja fil ardi ing dalem bumi bibak dima kelawan sebagiane perkara yakhruju kang metu apa ma minha saking arad wal badru utawi bijinya itu iku minal maliki saking wong kang miliki. Wa in akrohu lan lamun apa itu wa in akrohu lan lamun nyewaaken ya. Wa in akro lan lamun nyewaaken sapa malik hu ing sakhes ai sakhsun keduwe sakhes ya. Iya ha ing yo arot ai arodon tegese arot bizahabin kelawan emas au fiddatin utawa perak au sarata utawa nyarataken sapa malik lahu maring sakhes to'aman ing panganan makluman kang den weruhi ya makluman kang den weruhi fi zimmatihi ing dalem tanggungane malik jaza mongko wenang apa syarata lahu to'aman makluman fi zimmatihi. Amma lau dafa'a anapun utawi muzaro'ah lau dafa'a lamun nyerahaken sapa malik lisaksin maring awa-awaan kepada seseorang yang lain ardon ing bumi ing lahan iku fiha tetep ing dalem arad nakhlun utawi wit kurma kasirun kang akeh au qalilun utawa kang titik fasako nuli ngakataken musako ya. Kemudian dia mengakatkan musako sapa sakhes hu ing malik alaihi ing atase nakhl wa zaro'a lan ngakataken muzaro'ah sapa malik hu ing sakhes alal ardi ing atase bumi alal ardi ing atase bumi afwan fasaka nuli ngakataken musaka sapa malik hu ing sakhes alaihi ing atase nakhlun wa zaro'a lan ngakataken muzaro'ah sapa malik hu ing sakhes ya alal ardi ing atase bumi fata juzu mongko wenang apa hadhil muzaro'atu ikilah muzaro'ah taban krana anut lil musaqati maring akad musaqah. Kemudian muzaro'ah ini hukumnya adalah sama seperti mukhabaroh, yakni Imam Nawawi mengikuti juga pendapatnya Ibnu Munzir bahwa hukum muzaro'ah ini disamakan dengan hukum mukhabaroh, yakni diperbolehkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi dan ini banyak diikuti oleh kita bahwa hukum mukhabaroh dan muzaro'ah ini diperbolehkan. Ya, muzaro'ah ini apa? Pekerjaan beda tipis dengan mukhabaroh, yakni muzaro'ah adalah pekerjaan yang dilakukan oleh amil di lahan orang lain ya dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari lahan tersebut. Misalkan ya ada seseorang yang ingin menggarap tanah milik pengusaha di daerah tersebut. Kemudian dia ini mendapatkan upah dari pengusaha tadi sebagian hasil dari yang keluar dari lahan tersebut. Misalkan yang digarap adalah padi, maka nanti si pekerja ini mendapatkan sebagian dari padi hasil panenannya tersebut. Nah, dan benih ini dari pemilik lahan. Beda tipis tadi dengan mukhabaroh. Jangan sampai terbalik ini ya. Repot nanti kalau terbalik ini. Ya, aslinya tidak cuma beda istilah saja. Dan santri-santri harus tahu istilah ini. Kemudian wa in akrohu ay sakhsun, dan jika pemilik lahan menyewa seseorang untuk menyewa lahannya dengan upah berupa emas ataupun perak ya.
Ini beda, berarti upahnya ini bukan diambil dari hasil panenannya, tetapi dengan upah berupa emas ataupun perak ya. Atau pemilik lahan ini mensyaratkan upah berupa makanan yang diketahui, atau nanti digaji dengan makanan yang diketahui, atau dan menjadi tanggungan pemilik lahan. Ini hukumnya juga diperbolehkan ya. Kemudian sedangkan jika seseorang ini menyerahkan ya, pada orang lain sebuah lahan yang terdapat pohon kurma, misal saya memberikan lahan saya kepada sampean ya, yang lahan saya ini saya tanami pohon kurma, baik kurmanya itu sedikit ataupun banyak ya. Kemudian ia melakukan transaksi musakoh dengan orang tersebut. Kemudian saya melakukan transaksi musakoh kepada sampean. Yes, ini sampean kelola, sampean airi lahan kurma saya tersebut ya. Dan kemudian melakukan transaksi muzaroah dengan lahannya. Kemudian saya melakukan transaksi muzaroah ya. Pertama akadnya adalah musako, kemudian ditambah lagi dengan muzaroah. Akadnya saya kepada sampean adalah musako, kontrak pengairan saja. Bagaimana lahan tersebut bisa dialiri air dengan baik. Lah kemudian saya memasrahkan kepada sampean untuk ditanami lahan tersebut dan benihnya ini dari saya ya. Maka hukumnya muzaroah ini diperbolehkan karena mengikuti kepada transaksi musakoh ya, karena mengikuti pada transaksi musakoh, hukumnya jadi satu paket dengan musakoh. Maka sebagaimana di mukadimah awal tadi saya menjelaskan bahwa musakoh dan muzaroah ataupun mukhabaroh ini masih ada hubungan yang sangat erat kaitannya ya. Bahkan di dalam kitab yang lain ini dijadikan satu dalam satu fasal yang digabung jadi satu. Ya, sekian mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun masail yang kurang bisa dimengerti ataupun terjadi di masyarakat ataupun terjadi dalam kehidupan sehari-hari, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun di media sosial yang kita ketahui bersama. Usikum wa nafsi bitaqwallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.